Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Salam jumpa dalam kasih Yesus dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami mohon terangilah hati kami dengan nyala api Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga kita di hari ini berjudul Dipilih untuk Diselamatkan. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, tim sepak bola nasional Indonesia ketika menyeleksi dan merekrut calon-calon pemain muda yang handal dan berbakat, pasti melalui sebuah proses seleksi yang ketat dan berat. Bukan sembarang pula para pemain sepak bola ini dipilih dari sekian ratus juta rakyat Indonesia dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka ketika dipilih. Demikian pun halnya dengan pilihan Allah atas kehidupan jemaat Tesalonika untuk memperoleh keselamatan yang kekal dalam kasih Kristus. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menegaskan hal tersebut bagi jemaat yang mesti disambut dengan ucapan syukur. Atas pilihan itu, jemaat Tesalonika selalu diingatkan akan panggilan mereka untuk tetap setia dalam iman dan keyakinan kepada Kristus yang mereka beritakan dan saksikan melalui seluruh kehidupan mereka. Mereka memberitakan tentang cinta kasih Kristus yang menderita, mati dan bangkit demi kehidupan dan keselamatan kekal yang telah mereka miliki. Demikian pun kita sebagai keluarga Kristen, papa, mama, dan anak-anak yang telah dipilih dan diselamatkan dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, sukacita besar ini patut kita syukuri dengan tetap setia dalam panggilan kita untuk memberitakan tentang cinta kasih Kristus yang menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita sekeluarga, semua orang percaya dan dunia ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, ketika kita berada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat ini, maka kita terus memberitakan Kristus yang tersalib melalui sikap dan perilaku kita. Jangan sampai kita menyalibkan Kristus dengan sikap dan perilaku hidup kita. Untuk itu, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, marilah kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan dan kesaksian kita dengan baik,
Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pilihan keselamatan-Mu bagi kami. Tolonglah kami agar kami mampu menjaganya melalui tugas panggilan pelayanan kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin.